masih boleh menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita siapkan kehidupan kita. Kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau datang tinggikan Dia. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Tuhan, benar Tuhan. Yang terutama dalam kehidupan kami adalah meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami masih boleh memiliki kesempatan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Sekalipun kami masih melalui media live streaming ini Tuhan, namun kami percaya itu tidak mengurangi sukacita kami Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Jamah setiap hidup kami, berkatilah setiap hidup kami, berkatilah pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Kuduskan layakan kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Kau pakai kami Tuhan, biarlah semua boleh berjalan seturut dan kehendak Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami buka ibadah kami di malam hari ini dengan pengucapan syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita masih tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita yakin dan percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Amin Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan Yesus akan janji-Mu. Haleluya Tuhan. Teman-teman pemuda katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada
waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin Tuhan, ku yakin percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktu. Yakin Tuhan, ku yakin percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita semua. Haleluya. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan, kita mau bersuka cita di hadirat Tuhan. Haleluya. Sebab dialah sukacita kita. Haleluya. Rahmatnya selalu baru setiap hari bagi kita semua. Haleluya. Sukacitaku penuh di dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan, rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka, sukacitaku, sukacitaku penuh di dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan curahkan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Mari puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Haleluya. Sukacitaku penuh di dalam Yesus Tuhanku. Amin. Anggur baru Tuhan sediakan, rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus bukan bersuka. Lagi katakan sukacitaku, sukacitaku penuh di dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan curahkan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus bukan bersuka. Mari bersyukur pada Tuhan. Puji Dia, tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Lagi katakan puji Dia. Haleluya. Puji Dia, tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus Tuhan, ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku.
sukacita bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap pujian kita dan penyembahan kita di malam hari ini, dan tiba saatnya kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk menerima berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita buka hati di hadapan Tuhan. Roh Kudus mau menjamah kita pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Segala perkara kami, masalah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, satu-satunya jawaban dalam hidup kami hanyalah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu.
bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya yang sempurna, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kita semua. Saya rindu Tuhan, saya rindu teman-teman pemuda, dimanapun engkau berada, kita naikkan pujian ini dari awal. Dengan segenap hatimu, tak buka hati di hadapan Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Dengan yakin nyatakan, segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu. Amin Tuhan. Allah pemeliharaku. Dan segenap hati kita, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Inilah pengakuan iman kami Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika Engkau membukakan pintu bagi kami, masalah kami, pergumulan kami dapat kami selesaikan Tuhan, karena kami bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pujian kami, penyembahan kami telah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah ini semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat malam hari ini kami rindu Tuhan, dibentuk oleh lagi kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan dan penuntun dalam hidup kami Tuhan. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Memberkati hamba-Mu, Kau urapi Tuhan, sehingga dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Dan firman yang boleh disampaikan Tuhan, boleh kami terima dan kami taruh di dalam hati kami Tuhan. Dan menguatkan iman kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa waktu Tuhan dan rencana Tuhan bagi kami semua itu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik dalam hidup kita, walaupun saat ini pemuda ya, mengikuti ibadah lewat live streaming. Ya, tapi kita percaya bahwa kuasa dari ibadah itu tetap ada. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam setiap persekutuan yang dibangun oleh umat-umat Tuhan. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan membangkitkan semangat kita, membangkitkan iman kita untuk terus berada di dalam Tuhan. Mari kita akan lihat ayat firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-45. 1 Samuel pasal 17 ayat 45, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu,
engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Puji Tuhan. Pada umumnya pemahaman manusia selalu menilai seperti ini. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki persenjataan yang hebat. Ya. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki senjata-senjata yang luar biasa. Dan manusia akan berkata, ketika sebuah bangsa, satu bangsa memiliki senjata yang kuat, senjata yang hebat, senjata yang canggih, maka ketika dia diperhadapkan dengan peperangan, pastilah negara itu yang akan menang. Ya. Manusia selalu memiliki pemahaman yang seperti itu. Besar bisa mengalahkan yang kecil. Ya. Banyak itu bisa mengalahkan yang sedikit. Tapi bagi Tuhan tidak demikian. Dalam peristiwa ini, dalam 1 Samuel pasal 17, kita tahu cerita ini tentang peperangan bangsa Filistin, orang Filistin, dan orang-orang Israel. Tokoh yang muncul di sana adalah Goliat dan Daud. Dalam pasal 17 kita bisa menemukan setidaknya 3 perbedaan ya, dari kedua tokoh itu, dari Goliat dan Daud. Ya. Yang pertama, Goliat adalah seorang prajurit, latar belakangnya seorang tentara, ya, prajurit dilatih untuk berperang. Sedangkan Daud tidak. Alkitab menjelaskan tentang Daud. Dia ada di padang. Pekerjaannya mengembalakan kambing domba milik orang tuanya. Sangat berbeda. Kemudian perbedaan yang kedua yang bisa kita temukan di 1 Samuel pasal 17 adalah Alkitab katakan Goliat badannya besar. Goliat badannya besar. Daud ya kecil. Perbedaan yang ketiga, Goliat karena latar belakangnya sebagai seorang prajurit ya, yang dilatih setiap hari, dia punya senjata yang lengkap. Ya. Punya senjata yang lengkap. Yang bisa mengalahkan lawan-lawannya. Tetapi Daud tidak punya. Ya. Daud dalam peperangan menghadapi Goliat, dia tidak mengenakan perlengkapan senjata perang. Nah, malam hari ini saya berikan judul firman Tuhan, kemenangan tanpa senjata. Menang tanpa senjata. Di awal sudah saya katakan tadi, manusia punya pemahaman negara yang hebat punya senjata yang hebat juga, pasti ketika diperhadapkan dengan peperangan dia akan menang. Bagaimana dengan yang tidak punya senjata? Ya. Nah, kita akan lihat dalam 1 Samuel pasal 17 khususnya ayat 45 yang sudah kita baca pada malam hari ini. Kita merenungkan bersama. Kemenangan tanpa senjata. Yang perlu kita ketahui sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak muda, ya, orang-orang Kristen, adalah cara Tuhan menuntun kita kepada kemenangan, cara Tuhan menuntun seseorang kepada mujizat, itu sangatlah variatif atau bervariasi
berbeda-beda dari setiap pengalaman-pengalaman dari semua orang-orang yang percaya. Nah, karena adanya perbedaan dari ketika Allah menyatakan mujizatnya, ketika Allah menyatakan pertolongannya, maka saya mau katakan bahwa Allah kita itu tidak punya metode khusus ya untuk mengerjakan mujizat. Sebab Dia adalah Allah yang bebas, Allah yang kreatif. Untuk menyatakan mujizat kepada setiap umat-umat Tuhan. Allah kita itu punya 1001 cara. Ya. Walaupun sebenarnya tidak bisa dihitung cara Allah untuk mengerjakan mujizat, menyatakan kemenangan bagi setiap orang-orang yang percaya. Ya. Dia punya 1001 cara untuk dapat menyelesaikan persoalan demi persoalan yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan. Dalam konteks ini yang kita baca dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Daud mengalami hal ini. Ya. Manusia berpikir enggak mungkinlah Daud akan menang. Tidak memiliki peralatan senjata, ya badannya kecil. Ya. Dia bukan prajurit. Ya. Tidak punya cara-cara khusus, taktik khusus untuk mengalahkan musuhnya. Enggak mungkin untuk dia memperoleh kemenangan. Tapi sekali lagi kita baca dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud datang dengan nama Tuhan. Ada saatnya Allah itu mengerjakan atau melakukan sesuatu dengan cara-cara yang unik. Yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Kita ingat sebuah peristiwa dalam perjanjian baru ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta hanya dengan lumpur. Ya. Ada cara-cara tersendiri yang ya itulah Allah kita bebas untuk melakukan sesuatu kepada umat-umatnya. Daud khususnya yang melalui pemahaman manusia dia tidak akan dapat mengalahkan. Enggak ada, mungkin kalau bisa dihitung enggak ada 1% untuk dia bisa mengalahkan si Goliat. Ya. Enggak mungkin, enggak masuk di akal. Tapi dia mengalami kemenangan. Kemenangan tanpa senjata. Karena apa? Karena dia ditolong oleh Tuhan. Daud katakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah yang empunya segala-galanya. Allah yang bisa menyatakan kemenangan dalam kehidupan Daud. Kadang-kadang kita anak-anak muda selalu berpikiran seperti ini. Kalau fasilitas ada, semua terpenuhi, ya, pasti kita akan hidup terus dalam kenyamanan. Ya. Karena semua fasilitas ada. Apapun yang dihadapkan kepada kita, pasti bisa kita kalahkan, kita lewati, kita terobos itu. Ya. Karena kita memiliki segala hal. Ya. Karena fasilitas ada. Daud tidak menunjukkan hal ini. Tidak ada fasilitas yang dia miliki. Dia datang ke medan peperangan hanya dengan nama Tuhan semesta alam. Kita ada dalam sebuah keadaan kondisi yang baik secara pribadi, keluarga, bangsa, ya, negara. Ini sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Ya, semua serba terbatas. Ya.
Tapi ketika kita diberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, kita menggunakan waktu itu, maka kuasa Tuhan itu tidak akan pernah terbatas untuk datang menjamah setiap kehidupan kita, memberikan kemenangan dalam setiap persoalan. Daud berhasil mengalahkan Goliat tanpa pedang, hanya dengan modal 5 batu, ya, dan dengan pertolongan Tuhan. Daud, Alkitab katakan dia bisa melumpuhkan pahlawan orang Filistin yang dianggap gagah perkasa. Jadi dari sini kita banyak belajar, ya, bahwa hal-hal yang dahsyat itu bisa dikerjakan oleh Tuhan dalam keadaan apapun. Kemenangan akan terus dinyatakan kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun dalam situasi yang sulit. Keadaan yang sangat berat untuk dijalani. Ya. Kita punya Tuhan. Tuhan yang ajaib. Kalau demikian, bagaimana, ini pertanyaannya yang akan kita renungkan bersama. Bagaimana kita meraih kemenangan tanpa pedang, tanpa senjata, atau tanpa fasilitas dunia? Bagaimana caranya untuk menang? Ya, kalaupun ada orang berkata, enggak mungkin kita menang kalau kita tidak punya senjata. Kita mau lihat apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita supaya kita alami kemenangan tanpa harus mengangkat senjata, tanpa harus mengutamakan fasilitas-fasilitas yang mungkin dalam kehidupan kita terpenuhi. Semuanya ada. Nah, yang pertama, dalam hal mengalahkan musuh, mengalahkan tantangan, kesulitan, persoalan, pergumulan, apa yang perlu kita lakukan sehingga kita menang? Kita membuka dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Ini yang pertama. 1 Korintus pasal 16 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Ya. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Yang pertama yang saya ambil dalam ayat ini, dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 13 adalah, untuk kita meraih kemenangan, maka kita harus punya iman yang teguh. Saat-saat ini iman kita diuji. Ya. Keadaan atau pandemi yang kita hadapi hampir 2 tahun. Ya. Iman kita sedang diuji. Dan firman Tuhan mengingatkan, berjaga-jagalah. Ya. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Punya iman yang teguh itu hasilnya kemenangan. Punya iman yang teguh hasilnya keberhasilan. Kesuksesan. Logika itu harus kita pakai. Ya, kita manusia, kita punya pikiran. Logika harus dipakai. Tetapi di balik logika itu harus ada iman. Ada iman. Ya. Kadangkala kita sudah punya komitmen untuk percaya akan janji Tuhan. Tetapi dalam perasaan kita selalu muncul ketidaksanggupan. Mulut kita berkata, Tuhan saya percaya kepada janji-Mu. Tapi hati kita berkata tidak sanggup untuk saya menjalani hidup ini. Disinilah peran iman kita. Ketika ketidaksanggupan itu kita rasakan, maka kita harus bangkitkan iman kita. Punya iman yang teguh itu akan menghasilkan kemenangan.
Sebuah gambaran dalam Matius pasal 17 ayatnya yang ke-20. Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jangan dibalik. Ya. Yesus enggak berkata begini, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar gunung, maka kamu bisa memindahkan biji sesawi. Ya. Tidak demikian. Kebalikannya. Ya. Mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Apa yang bisa kita peroleh dari ayat ini? Dalam Matius pasal 17 ayat 20. Ya. Ketika hati kita berkata, saya tidak sanggup untuk menjalani hidup ini. Tadi saya katakan, bangkitkan imanmu. Iman itu memberi semangat. Ya. Iman akan mampu memberi hikmat. Iman akan sanggup memberi tuntunan. Ya. Untuk kita dapat melihat pintu-pintu yang tertutup dibukakan oleh Allah. Itu iman. Ya. Iman yang teguh. Jadi kita diajar supaya kita memperoleh kemenangan, maka kita harus punya iman yang teguh. Bagaimanapun kondisinya, apapun keadaannya, kita mau tetap beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, banyak hal yang kita pikirkan, masa depan kita tentunya. Tapi ketika kita berjalan terus dalam iman kepada Yesus Kristus, percayalah, engkau akan melihat keberhasilan. Engkau akan melihat kemenangan yang dari Tuhan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk dapat meraih kemenangan itu, dalam Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Efesus 4 ayatnya yang kedua. Satu kata yang bisa saya ambil juga dalam ayat ini, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Yang kedua, kita harus punya kesabaran. Ya, kesabaran yang tangguh. Ya, kita punya kesabaran yang tangguh. Nah, setiap kegagalan yang terjadi dalam hidup kita, itu bukanlah akhir dari perjuangan kita. Kadang-kadang orang gagal itu karena tidak sabar. Ya, terburu-buru, ya, tergesa-gesa. Ya. Orang yang terburu-buru, dia sulit untuk berpikir. Untuk mengatasi apa yang jadi persoalannya. Orang bisa gagal ya karena tidak sabar. Nah, Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang suka mencari orang-orang yang sabar. Daud ketika dia ada dalam medan peperangan, dia dihina. Ya. Bukan hanya dihina oleh Goliat, tapi oleh saudara-saudaranya. Oleh orang-orang Israel. Dia dihina. Dia dikutuki. Dia direndahkan. Pujian tadi yang kita naikkan, tak ada yang dapat merendahkan kita kalau Tuhan yang mengangkat. Ya.
Tidak ada yang dapat merendahkan kita. Daud direndahkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi dalam 1 Samuel pasal 17, ya, pasal-pasal berikutnya Alkitab tidak berkata karena Daud dihina, Daud dikutuk, Daud direndahkan. Kemudian dia berkata, sudahlah, lebih baik pulang aja. Ya. Mundur saja. Atau ketika dia dikutuk oleh Goliat, kemudian dia menjadi emosi. Ya. Oh, kamu belum tahu saya, bukan batu kecil yang diambil. Bisa saja batu yang besar dia lempar ke Goliat. Ya. Belum tahu kamu ya. Itu kalau Daud emosi. Tapi ketika dia dihina, dia direndahkan, bahkan tidak dianggap, Daud sabar. Ya. Kesabaran itu bisa mengalahkan segala hal yang kita hadapi. Ya. Daud sabar. Dia tetap menjaga hatinya. Ya. Sikap sabar ini kan berangkat dari dalam hati kita. Ya. Dalam perasaan kita. Kalau kita tidak jaga perasaan kita, ya, ini akan muncul dalam pikiran kita. Kalau sudah ada dalam pikiran kita, ya, tindakan akan salah, ya, keputusan akan salah. Sabar. Tuhan menginginkan orang-orang yang sabar. Amsal 16 ayat 32. Firman Tuhan katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar. Dalam ayat yang lain, orang yang sabar akan berlaku bijaksana. Bijaksana dalam mengambil keputusan. Sabar. Punya kesabaran yang tangguh. Anak-anak muda, ya, katanya anak-anak muda itu tingkat emosinya itu tinggi. Ya, kita diajar oleh Alkitab, oleh firman Tuhan untuk sabar, punya kesabaran. Ya. Banyak hal yang dapat menguji hati kita, perasaan kita. Sabar Tuhan inginkan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Di balik kesabaran kita akan mendapat kepekaan, ya, mendapat kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Sabar. Milikilah kesabaran yang tangguh. Ini yang kedua, supaya kita dapat memperoleh kemenangan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 19. Ibrani pasal 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian untuk dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang mahal itu. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib menunjukkan atau menyatakan kasih yang besar bagi setiap umat manusia. Kita semua. Kita memperoleh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi yang ketiga, supaya kita menang, maka kita harus punya keberanian yang tidak terbatas.
keberanian yang tidak terbatas. Ya. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang-orang yang takut, ya, penakut. Berani, apalagi dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Selama jalan hidup kita benar, selama kita mentaati hukum-hukum Tuhan, maka pastilah hal-hal yang luar biasa Tuhan mau kerjakan buat kita. Kita berani masuk ke dalam takhta kudusnya Allah. Oleh karena darah Yesus, kita sudah dilayakkan, kita ditebus. Sebuah contoh, orang-orang yang berani, punya keberanian yang tidak terbatas. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, ya, orang biasa, tapi punya keberanian. Mereka tahu kedua orang ini orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Orang menilai dia tidak terpelajar. Pada zaman itu tidak terkenal. Tapi orang ketika mereka menilai kedua orang ini, Petrus dan Yohanes, heranlah mereka. Karena apa? Karena keberanian. Mereka menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Punya keberanian yang tidak terbatas. Itu akan mengalahkan ketakutan. Mengalahkan kekhawatiran. Keberanian yang Tuhan beri dalam hidup kita lewat pengorbanan darah Yesus Kristus. Itu akan mengalahkan kegelisahan-kegelisahan dalam hati kita. Ya. Punya keberanian yang tidak terbatas. Atau dengan kata lain, kita tidak takut. Kita tidak gentar. Ya. Dengan keadaan yang kita alami saat-saat ini. Karena kita punya Yesus yang berjanji akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Dia yang berjanji dimanapun langkah kita berada. Ketika kita punya iman yang teguh. Kita sabar, punya kesabaran yang tangguh. Punya keberanian yang tidak terbatas. Maka segala jalan Tuhan itu akan dibukakan dalam hidup kita. Segala hal yang kita hadapi itu akan dikalahkan oleh Tuhan. Ini yang harus kita percayai. Di dalam Tuhan itu kemenangan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Menjadi pegangan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita hadapi itu bisa dikalahkan tanpa menggunakan senjata. Ya. Orang berkata kita harus punya senjata duniawi untuk bisa mengalahkan segala-galanya. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang hebat. Dia sanggup memberikan kemenangan dalam kondisi apapun. Dalam keadaan apapun. Haleluya. Kita menyanyikan pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kemenangan terjadi di sini Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Amin Tuhan.
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dari awal kita mau katakan, kami menyembah-Mu Tuhan dalam kudus hadir-Mu. Ku menyembah dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu yang ajaib itu. Haleluya. Mata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di rumah dari anak-anak muda yang mengikuti ibadah live streaming pada malam hari. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kemenangan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami masing-masing. Haleluya. 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 Ku yakin Kau hadir di sini. Ada kuasa yang tidak terbatas Tuhan. Ketika Engkau hadir dalam ibadah kami, tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ini ungkapan iman kami kepadamu ya Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau hadir dalam rumahmu, di hadiratmu. Engkau juga hadir di rumah dari anak-anak muda GPDI Rapak Immanuel Balikpapan. Kuasa Tuhan yang sama akan Tuhan nyatakan baik di tempat ini maupun di rumah anak-anak muda masing-masing. Ada kemenangan dalam hidup kami.
Ada keberhasilan yang akan kami raih ketika kami punya iman yang teguh. Ketika kami sabar dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Ketika kami punya keberanian untuk terus ada di dalam Tuhan, menghadap Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Mengajarkan kami untuk kami terus mengandalkan Tuhan yang empunya segala-galanya. Yang dapat menyatakan segala sesuatu dalam kehidupan kami umat-umat Tuhan. Anak-anak muda GPDI Rapak Immanuel Balikpapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami terima firman Tuhan yang berkuasa itu. Yang mengubah setiap hati kami, pikiran kami, hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pemuda kita pada malam hari ini. Kita mau satu hati untuk kita mau berdoa buat rekan-rekan pemuda yang sakit. Kita mau berdoa buat Kefas yang saat ini sedang sakit. Kita juga mau berdoa buat kota kita, kota Balikpapan, negara kita, negara Indonesia, supaya semua umat-umat Tuhan yang ada di dalamnya, kita pun tetap kuat di dalam iman dengan kondisi, dengan keadaan yang kita hadapi saat ini. Bahkan pemerintahan kita yang ada di pusat, di daerah masing-masing diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatasi keadaan ini. Puji Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian doa Yabes. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Kau memberkati kami Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang berjanji untuk terus menyertai kami, melindungi kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, umat-umat Tuhan yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga
untuk malam hari ini, untuk waktu ini yang Tuhan beri bagi kami, di mana kami beribadah kepadamu ya Tuhan, memuji memuliakan namamu ya Tuhan. Walaupun rekan-rekan pemuda yang lain mengikuti lewat live streaming, tapi hamba-Mu berdoa kiranya mereka yang mengikuti ibadah ini, siapapun yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, diberkatilah kehidupan mereka, pribadi, keluarga, apapun yang menjadi harapan mereka, masa depan mereka. Kiranya Tuhan nyatakan yang terbaik dalam ibadah ini. Mereka diberkati oleh Tuhan, memiliki kekuatan yang dari Tuhan untuk terus menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Para pelayan-pelayan Tuhan dalam ibadah ini ya Tuhan, yang mengambil bagian, pemimpin pujian, singers, pemain musik, operator multimedia sound system. Tuhan terus memberkati setiap anak-anak muda yang setia melayani Tuhan. Terus keberhasilan boleh mereka dapatkan. Mereka terus menjadi orang-orang yang setia melayani, takut akan Tuhan, selalu memuliakan namamu ya Tuhan, dalam kehidupan pribadi maupun dalam pekerjaan pendidikan mereka ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami mau berdoa buat wadah pemuda GPDI Rapak Immanuel Balikpapan, pengurus yang ada, koordinator yang ada. Tuhan memberkati, selalu memberikan kesehatan dan kekuatan, diberikan hikmat untuk terus membangun pelayanan di wadah pemuda ini ya Tuhan. Harapan kami di dalam-Mu ya Tuhan, di dalam doa kami, supaya gereja ini, gedung gereja ini ya Tuhan, diisi oleh anak-anak muda yang mau datang kepadamu ya Tuhan untuk memuliakan namamu ya Tuhan. Memberkati semua yang terlibat dalam kepengurusan wadah pemuda ini ya Tuhan. Mereka boleh menjadi saksi, menjadi teladan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa dalam sorga. Saat ini juga ya Tuhan, kami mau sepakat, kami mau satu hati untuk berdoa bagi anak-anak muda yang sakit. Khususnya kami mau berdoa buat Kefas yang saat ini sedang sakit. Tuhan sanggup menolong Daud yang tidak memiliki persenjataan apapun untuk mengalahkan Goliat. Kami diperhadapkan dengan keterbatasan karena dengan keadaan seperti ini ya Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami berdoa, maka kuasa doa itu akan dinyatakan bagi mereka yang sakit. Khususnya kami berdoa buat Kefas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Kuasa nama Yesus itu sanggup memulihkan keadaannya. Bahkan kami mau berdoa buat umat-umat Tuhan yang lain. Jemaat GPDI Rapak Immanuel yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang isolasi mandiri. Tuhan, sembuhkan mereka, pulihkan keadaan mereka. Lebih daripada itu ya Tuhan, hati mereka terus bersuka cita di dalam Tuhan. Supaya ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, untuk anak-anak muda yang mulai jauh dari hadapan-Mu Tuhan. Mulai jauh dari persekutuan ibadah. Tuhan jamah, sentuh hati mereka ya Tuhan. Supaya mereka boleh kembali untuk bersama-sama dengan kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Menikmati berkat Allah dalam kehidupan pribadi maupun dalam keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini juga kami mau berdoa buat kota kami, kota Balikpapan. Tuhan, Engkau tahu apa yang dihadapi oleh kota kami, negara kami pun, semua seizin dari Tuhan.
Kami percaya Tuhan akan memberikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami, untuk menjalani kehidupan ini. Kami mau berdoa buat pemerintahan yang ada di kota Balikpapan. Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi pimpinan kota kami, negara kami pun. Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi mereka, supaya lewat kehidupan mereka, mereka pun bisa membantu untuk mengatasi keadaan yang sedang kami hadapi saat-saat ini ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Gembala, seisi pastori, bahkan para pelayan-pelayan Tuhan, majelis jemaat, semua sidang jemaat yang ada. Kami diberkati oleh Tuhan, kami tetap satu hati untuk melayani Tuhan di GPD Rapak Immanuel Balikpapan. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini, dan kami percaya Tuhan akan menuntun kehidupan kami dimanapun kami berada. Pada akhirnya, kekasih-kekasih Tuhan yang ada di gereja, anak-anak muda yang ada di rumah masing-masing, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, kekuatan, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus menjadi milik bagian kita mulai malam hari ini, besok, sampai Tuhan datang kembali. Kami terima berkat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.